Eksekutif berperan dalam menentukan strategi suatu organisasi atau perusahaan. Nah, karena semakin berkembang dan luasnya tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh seorang eksekutif, maka diperlukan suatu sistem yang secara khusus dapat membantu kerja seorang eksekutif. Sistem tersebut selalunya disebut dengan EIS atau Executive Information System dan ESS, Executive Support System. EIS sangat berperan dalam memberikan berbagai informasi yang diperlukan bagi seorang eksekutif. Sedangkan ESS sangat membantu eksekutif dalam mengambil suatu keputusan terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh suatu organisasi atau perusahaan. Nah, cara berpikir kreatif dan inovatif amat diperlukan dalam menghadapi tuntutan pasar global yang berdasarkan ciri-ciri seperti persaingan yang ketat tanpa memperhatikan batasan politik, geografi, dan monopoli. Hubungan ke seluruh dunia menggunakan kecanggihan komputer, teknologi informasi, dan telekomunikasi. Segala-galanya berubah dengan cepat dan dapat divisualisasikan berhasil dari pengotomasisan secara besar-besaran peluang dan jangka hidup setiap produk yang diperjualbelikan menjadi semakin pendek. Nah, perubahan harga produk baik yang siap maupun yang mentah perlu diawasi agar bisa memberikan reaksi terhadap perubahan dengan cepat. Nah, tugas CEO ada dua, yaitu pertama, sebagai pengelola informasi, mereka bertanggung jawab tentang pengawal media informasi, mengintegrasikan perisian dan peralatan komputer dan teknologi informasi yang lainnya, mengubah dan menyelaraskan dasar informasi perusahaan, memberi garis panduan tentang standar, mengontrol pengelolaan segala informasi perusahaan. Kedua, sebagai teman atau partner bisnis, mereka juga terlibat dalam mengadaptasi strategi perusahaan. Nah, CEO melaporkan informasi kepada CEO, Chief Executive Officer. CEO dalam memutuskan suatu permasalahan dibantu oleh ESS. CEO dengan menggunakan EIS atau Executive Information System memerlukan informasi sebagai faktor yang membuat organisasi atau perusahaan menjadi sukses. Nah, menurut DeLong atau Rocca mengenai secara pasti ada 8 faktor CF yang menunjuk ke bahasa ESS. Nah, yang pertama, komitmen dan pengertian yang diberikan oleh sponsor eksekutif. Yang kedua, dukungan dari bagian operasional. Yang ketiga, tersedianya tenaga kerja yang benar-benar menguasai bidang sistem informasi. Nah, yang keempat, penggunaan teknologi informasi sesuai. Yang kelima, mampu mengelola data yang kompleks. Yang keenam, memberikan tujuan yang jelas dengan aktivitas bisnis. Yang ketujuh, mengelola berbagai kepentingan yang ada dalam suatu organisasi. Dan kedelapan, mampu mengelola perkembangan penyebaran informasi. Nah, sekian dari video saya. Terima kasih.